Dia mah enak punya laptopnya nggak kentang jadi bisa color grading. Saya mah apa, laptopnya kentang jadi nggak bisa color grading. Oke, hai semuanya, kembali lagi ke video tutorial kali ini. Pada video kali ini saya bakalan membahas mengenai color grading, khususnya dengan laptop kentang. Jadi saya ada laptop yang cukup kentang, series detailnya apa saya nggak bisa sebutin. Saya akan membuat sebuah tutorial tentang color grading. Mudah-mudahan tutorial ini bisa lancar dan bisa menginspirasi kamu untuk terus berkarya meskipun gear-gearnya masih sangat terbatas. Jadi nggak ada tuh alasan-alasan lagi karena laptopnya kentang lah, atau nggak ada kamera, nggak ada laptop, jadi nggak bisa berkarya. Nah, khususnya pada kesempatan kali ini saya bakal membahas mengenai lebih detail mengenai color grading. Lebih tepatnya ini adalah workflow color grading yang saya lakukan. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, sebelum kita melakukan sebuah color grading, tentu kita harus punya footage. Nah, sebagai contoh saya mau ambil satu footage dan saya bakalan gunakan footage ini sebagai footage contoh untuk color grading. Hal yang perlu kamu perhatikan waktu ngambil footage buat color grading adalah pastikan menggunakan picture profile yang flat. Mengapa kok wajib menggunakan picture profile yang flat? Karena ketika kamu bisa menggunakan picture profile yang flat, maka kamu akan lebih banyak memiliki pilihan warna yang untuk di grading nantinya. Jadi bakalan banyak warna-warna yang bisa lebih dibaca oleh program tersebut. Memang menggunakan flat picture profile itu warnanya akan menjadi kesannya kayak agak pucat. Tapi memang itu yang mau kita kejar, sehingga nanti di grading bisa kita tonjolkan warna-warna yang ingin kita mainkan. Nah, kalau udah ambil footage, langsung aja kita masuk ke meja editing. Oke, jadi pertama langsung aja buka ke Adobe Premiere Pro. Nah, sebenarnya kalian bisa juga pakai yang namanya DaVinci Resolve, tapi saya lebih sering pakai Adobe Premiere Pro untuk color grading. Di pertama akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kita masukkan footage yang udah direkam tadi. Oke, tadi yang ini kita masukkan aja, langsung di drag and drop seperti ini. Terus untuk membuat sequence, langsung aja kamu taruh di sequence lainnya, timeline sequence-nya. Terus kita atur aja sequence-nya. Nah, karena saya tadi pakai 120 fps, saya mau turunin ke 23976 biar nanti slow motion-nya lebih smooth. Oke, saya ganti dulu untuk display formatnya. Nah, jadi kalau mau grading itu ada dua cara, bisa masuk ke pakai adjustment layer seperti saya nanti yang akan saya terangkan juga, atau bisa langsung klik di atas ini color. Di sini juga udah bisa langsung di grading. Tapi saya pribadi lebih suka pakai yang dari adjustment layer. Jadi pertama kita masukin adjustment layer, buat dulu di sini. Diklik yang adjustment layer. Oke. Terus taruh di atasnya, di fullin semuanya ke effects, terus kita cari yang namanya Lumetri Color. Tinggal masukin aja. Nah, Lumetri Color yang di sini ama masuk ke color ini, halaman color ini sebenarnya sama aja. Tapi saya lebih suka pakai yang dari sini, dari effects ini, karena emang nggak tahu ya, dari dulu yang Premiere yang lama-lama itu dia belum ada efek color gini kalau nggak salah, jadi udah kebiasaan aja pakai yang dari kiri sini. Kamu juga bisa sih sebenarnya manfaatin color, tapi kalau pakai adjustment layer ini kelebihannya, kalau footage-mu banyak, nah ini kan kasusnya cuma satu footage saja. Kalau footage-mu banyak nanti kamu bisa punya tone warna yang sama dengan adjustment layer, jadi nggak harus ngeset berulang-ulang, meskipun itu bisa di copy paste ya, tapi menurut saya lebih tone warnanya bisa lebih sama. Jadi ntar kita tinggal correction sedikit-sedikit mungkin pada footage lainnya. Jadi secara tone warna itu bakalan tetap sama dalam satu keseluruhan karyamu nanti, dalam keseluruhan videomu nantinya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam color gradingnya, proses color gradingnya. Jadi yang perlu dilakukan, karena kita udah masukin ke Lumetri Color tadi di adjustment layer, kita klik yang adjustment layernya. Terus lihat di halaman ini, effect controls ini, kita scroll ke bawah. Di sini akan muncul Lumetri Color. Ini high dynamic range, boleh dicentang, boleh enggak, terserah kebutuhan masing-masing. Terus saya biasanya suka koreksi sendiri.
Jadi tahapannya ada dua. Pertama ini kita correction dulu. Correction itu membenarkan warnanya dari segi white balance-nya, dari segi exposure, contrast, highlight, shadow, dan lain-lain. Baru nanti kita grading satu persatu untuk warnanya di sini. Biasa yang saya lakukan, step workflow-nya adalah seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke correction dulu. Pertama, kamu bisa masuk ke white balance-nya. Ikutin aja dah step ini ya, nggak apa-apa. White balance-nya, temperature ini untuk warna kuning atau biru, tint ini untuk ungu atau hijau. Nah sekarang tinggal kamu atur aja mau seperti apa temperature-nya. Nah kalau semakin sini semakin kuning, makin sini semakin biru. Saya biasanya mainnya tipis-tipis aja, karena mau nggak ke arah salah satu, cuman sedikit ke arah kuning aja, ke arah warm. Jadi untuk tintnya juga disesuaikan seperti ini. Nah, terus oh ya perlu diingat lagi nih, karena kita pakai laptop yang cukup kentang, jadi secara monitor nggak bakalan tepat warnanya. Sehingga saya mau main cukup aman, jadi kita harus gradingnya tipis-tipis saja. Itu cara-cara yang sering saya gunakan ketika grading dengan monitor yang warnanya, ketepatan warnanya kurang tepat. Jadi tidak terlalu membuat banyak perbedaan waktu diupload nantinya. Mengurangi resikonya, mengurangi resiko perbedaan warna yang terlalu mencolok saat diupload. Ini untuk exposure kita tinggal mainkan aja. Ini semakin kesini semakin terang. Tapi perlu diingat semakin terang juga akan muncul banyak bintik-bintik di sini kalau dilihat. Kalau kita mainkan exposure, ini semakin gelap juga kalau ke arah kiri. Jadi paling saya naikkan sedikit aja, karena tadi agak gelap. Terus kita mainkan kontrasnya juga. Kontras ini untuk perbedaan antara sisi highlights dan shadow, kurang lebih seperti itu. Untuk membuat sebuah perbedaan kita menggunakan kontras. Semakin kesini semakin jelas perbedaannya, semakin kesini semakin pucat perbedaannya. Jadi mungkin saya bakal naikkan sedikit aja. Oke, terus untuk highlights pun juga demikian. Highlights ini untuk cahaya. Semakin sini akan semakin muncul cahayanya, semakin sini akan kita semakin menghilangkan cahaya. Kita naikkan sedikit aja. Terus untuk shadow ini kebalikan dari highlights, yaitu bayangannya. Semakin kanan shadownya akan semakin hilang bayangannya, semakin kiri akan semakin timbul. Biasanya yang saya lakukan adalah berlawanan dengan highlights-nya. Saya kurangi sedikit agar shadow juga lebih muncul. Selanjutnya kita masuk ke whites. Whites ini ada warna putih. Kalau di sini bakalan muncul warna whites-nya di daerah si clapperboard-nya ini. Jadi saya naikkan sedikit warna whites-nya, warna putihnya. Terus untuk blacks ini kebalikan dari whites, yaitu warna hitam. Nanti bisa diperhatikan di daerah sekitaran si bagian atas dari clapperboard-nya ini. Coba saya turunin agar lebih hitam sedikit. Nah oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin exposure saya push sedikit lagi. Oke. Nah terus kita bisa masuk ke kreatif, bisa masuk ke curve. Ini yang sering saya gunakan. Kalau kreatif saya biasanya cuman menggunakan si faded film ini untuk bikin semacam green dalam film. Jadi kayak gini nih contohnya. Jadi bikin kayak gambar teksturnya itu seperti menggunakan film. Kan bisa mainkan ini kalau biasanya yang mau dapetin kesan-kesan footage zaman dulu, itu bisa mainin di sini. Kali ini saya nggak bakalan pakai ini, sekedar info aja. Nah oh ya, saya lupa satu lagi, ini ada saturation tadi sebelumnya. Nah saturation ini perlu di-push sedikit aja karena kita tadi udah pakai flat picture profile, jadi saya biasanya masukin di 105 biar warna-warnanya itu lebih timbul lagi. Terus untuk curves-nya
Ini yang warna putih berarti untuk memberikan perbedaan, untuk lebih mengkontraskan lagi. Nah, biasa saya gunakan itu push sedikit di atas ini. Kalau kamu push yang di bagian sini, ini bakalan semakin lama semakin cerah. Nah, saya push sedikit aja. Terus yang bagian bawah sini saya push juga sedikit lagi bawah. Jadi kontrasnya lebih kelihatan. Tapi kita juga perlu perhatikan jangan sampai terlalu parah. Kayak misal kayak gini dengan gini, nah terlalu parah jadinya aneh. Kita pushnya sedikit aja. Mungkin saya mau lebih terang sedikit, jadi saya push yang atas sedikit. Nah, oke seperti ini. Oke, jadi sekarang kita bakalan masuk ke hue and saturation curve. Nah, ini nih. Jadi gimana sih sistem kerja hue and saturation curve ini adalah ketika kita ingin menonjolkan salah satu warna atau meningkatkan saturation atau hue-nya dari sebuah warna. Di sini saya mau pilih warna kuning karena lighting saya di sini ada yang menggunakan warnanya kuning. Coba kita lihat, misal saya naikkan ya, dia akan menjadi semakin kuning. Kalau saya turunin dia akan menjadi semakin desaturate. Nah, yang mau saya lakukan adalah push sedikit karena kita pakai flat picture profile, jadi agar warnanya lebih muncul sedikit. Nah, kamu bisa juga gunakan warna-warna lainnya seperti biru. Misal kalau mau pakai warna biru di tengah kayak gini, tinggal naikkan aja. Tapi di tempat saya nggak seberapa ngefek di footage ini karena ini tidak ada warna birunya. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja menggunakan ini. Di sini juga bisa kamu manfaatkan color wheel-nya atau vignette-nya juga bisa. Namun saya jarang sentuh daerah-daerah ini, biasanya hanya untuk kebutuhan khusus aja. Kalau sekedar ngedit-ngedit untuk grading untuk konten-konten sehari-hari, biasanya cuman cukup sampai curve sini. Balik lagi, ini adalah cara yang saya gunakan. Bisa aja salah, bisa aja benar. Jadi ini memang saya ngajarkan adalah cara-cara yang sering saya lakukan dan yang biasa saya lakukan. Nah, kalau mau cek before afternya kayak gini nih. Nah, sekian saja untuk tutorial pada kali ini. Buat kamu yang gak mau ketinggalan tentang ilmu-ilmu terbaru seputar filmmaking, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena channel ini bakalan upload rutin setiap minggunya. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.